Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ibu-ibu atau adik-adik ya? Oh, kebanyakan adik-adik nih, anak muda. Kebanyakan anak muda. Biasanya saya kalau ceramah Pak menyesuaikan audiensnya. Kalau bapak-bapak usia 50, 60, ceramahnya entah kematian. Kalau anak-anak muda, optimisme hidup, semangat dan lain-lain. Khatibun nas ala qadri uqulihim, kata Nabi. Bicara dengan manusia sesuai dengan kadar nalar mereka. Anak muda dengan orang tua. Tapi bagaimanapun kita semua berkumpul malam hari ini insya Allah untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang usia. Karena orang-orang yang dulu pernah ikut sama kita di Ramadan sebelumnya, berapa banyak yang udah nggak ada? Nggak ada yang tahu. Terakhir itu saya mendengar kabar Pak, waktu saya mau ceramah, itu orang baik sekali, seorang pejabat mantan Wakapolri, Pak Syafruddin Kambu. Itu saya kaget-kagetnya. Baru bertemu beberapa minggu yang lalu, nggak ada berita beliau sakit. Memang orangnya itu punya dedikasi tinggi. Memberi beasiswa hampir 5.000 orang dikasih beasiswa sama beliau. Saya termasuk orang yang mendapatkan kebaikan beliau. Subhanallah, wafat malam Jumat. Dan ada hadis yang menyebutkan orang yang wafat di malam Jumat selamat dari azab kubur, dari fitnatul qabr. Gak ada yang tahu. Menjelang Ramadan kita masih diberikan kepanjangan usia, alhamdulillah, karena kita masih diberi. Mungkin Allah ingin masih mendengar doa kita dan ibadah kita semuanya. Saya senang datang ke sini ada sholawatan. Nah, di luar sana banyak Pak orang-orang yang bid'ahkan pakai kayak begini. Kok ada contohnya di zaman Nabi itu katanya. Zaman Nabi mana ada yang namanya orang kumpul-kumpul baca marabahan begini. Ya Allah, itu banyak orang-orang kayak gitu sekarang itu. Sedikit-sedikit banyak orang sekarang saking pengen ngikuti nabinya, semua yang gak ada di zaman Nabi mereka salahkan. Benar nggak Pak itu? Itu sebenarnya gampang banget kalau mau dijawab itu. Dan mereka itu suka menyebut hadis-hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu ada di neraka. Terus bid'ah versi mereka itu adalah sesuatu yang gak ada prakteknya di zaman Nabi. Sementara Bapak kalau menyimak penjelasan ulama yang ori ya, ulama yang ori, bid'ah yang terlarang dan tercela itu bukan sesuatu yang gak ada prakteknya, tapi sesuatu yang gak ada dasarnya. Nih bedanya. Saya beri contoh. Bedakan antara sesuatu yang baru ada dasarnya dengan sesuatu yang baru gak ada landasannya. Contoh, kalau ada orang membuat syariat baru, saya berfatwa bahwa sholat zuhur dikurangi menjadi 2 rakaat karena mengingat kesibukan orang yang sedemikian banyak. Ini ajaran Islam. Islam itu memudahkan, yuhibbul yusr, mencintai kemudahan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Kita serang merasa sulit kalau 4 rakaat, dikurangi 2 rakaat. Ada landasannya enggak itu? Perkataan kayak ada landasannya enggak? Ada. Enggak ada. Yang ada dia menentang apa yang sudah tetap dalam agama. Itu contoh sesuatu yang baru, tapi nggak ada landasannya dalam agama. Nah kayak begitu tuh bid'ah yang dilarang itu. Atau soal pemikiran misalnya, ulama sepanjang zaman sepakat Al-Quran itu kalam Allah, sepakat itu semuanya. Datang dengan pikiran yang aneh-aneh, misalnya enggak dibuatkan Nabi Muhammad, bertentangan dengan agama, sesuatu yang baru bertentangan dengan agama. Itu namanya bid'ah yang tercela tuh kayak begitu.
baik dalam akidah maupun dalam ibadah. Adapun sesuatu yang baru tapi ada landasannya, di kita mau sholat tarawih Pak, itu banyak orang-orang yang bilang Nabi itu kan katanya sholat malamnya cuma 11 rakaat doang, gak lebih dari 11, betul gak Pak? 20 rakaat dari mana Anda mendapatkan 20 rakaat itu? Ya semuanya mau yang 8, mau yang 20 sama-sama benar. Yang salahnya kagak sholat. Kan begitu kira-kira. Kalau kita merujuk penjelasan para ulama yang betul-betul paham itu, memahami agama, tek-tek agama itu, mereka bilang memang iya di zaman Nabi, waktu Nabi hidup, beliau sholat taraweh itu, bahkan ada riwayat menyebutkan Nabi itu sengaja sholat tarawehnya di rumah. Khawatir kalau beliau sholat taraweh tiap malam di luar, khawatir diwajibkan taraweh itu untuk umatnya dan beliau nggak mau menyusahkan umat. Nah, dari situ para ulama menyebutkan begini Pak, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu tidak selamanya haram. Jadi kalau Nabi nggak melakukan, adek, bukan berarti itu haram. Kalau Nabi tidak melakukan, bukan berarti haram. Contoh paling realnya adalah Nabi meninggalkan sholat taraweh di luar, memilih sholat taraweh di dalam rumahnya. Demi apa? Demi menghindari agar tarawih ini tidak diwajibkan untuk, khawatir beliau untuk umatnya ini diwajibkan sehingga itu berat bagi mereka. Tuh, Nabi meninggalkan bukan berarti terlarang. Yang terlarang adalah sesuatu yang nggak dilakukan oleh Nabi dan bertentangan dengan agama. Nah itu baru terlarang. Sholawat itu yang kita lakukan kayak begini, emang zaman sahabat pun nggak ada Pak. Qasidah-qasidah begini nggak ada. Tapi ada landasannya nggak? Ya jelas ada lah. Apa itu? Memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali memuji Nabi itu bukan kita loh sebetulnya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat, mau redaksinya mau kayak apapun, bikin syair, bikin sholawat, bikin tambahan ini tambahan itu, selama itu memuji Nabi, itu adalah dasarnya dalam Al-Quran, adalah dasarnya dalam Sunnah dan kehidupan para sahabat. Para sahabat memuji Nabi kan? Ya jelas bukan memuji lagi. Suatu ketika Nabi itu datang ke sebuah ruangan, para sahabat itu kemudian berdiri. Para sahabat kemudian berdiri untuk apa? Untuk mengagungkan Nabi. Nabi kemudian melarang mereka untuk menghormati Nabi. Tapi melarang itu bukan berarti sebuah larangan dalam arti keharaman. Itu ibarat kita Pak, bentuk ketawaduan kita sama karyawan kita misalnya. Duduk aja, duduk. Itu kan bukan berarti kita melarang kan? Kita hanya tidak ingin membuat orang itu merasa fi haraj itu bahasa Indonesianya apa ya? Merasa tidak enak gitu. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Nabi kemudian berkata begini, jangan puji aku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Orang Nasrani itu memuja Isa bin Maryam dan menjadikannya sebagai Tuhan, betul nggak? Anda boleh cek semua kelompok Islam sepanjang sejarah, gak pernah ada umat Muslim menuhankan Nabi Muhammad, betul nggak Pak? Selama pujian itu dalam batas mengakui beliau sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, mau disebut Sayyidul Kaunain, Afdalul Khalq, Afdalul Wara, Sayyidul Wujud, Sayyidul Awalin wal Akhirin, tidak ada masalah. Allah mengajarkan itu sejak awal dalam Al-Quran. Dipuji Nabi itu dengan banyak pujian. Nah, sholat taraweh itu tadi Pak, yang nanti 20 rakaat kita tunaikan itu, memang gak ada prakteknya, tapi ada landasannya nggak? Ada. Nabi sholat malam, Nabi sholat taraweh kan, bilangannya beda. Dari mana itu asal 20 rakaat itu? Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Sayyidina Umar yang menginisiasi sholat taraweh 20 rakaat itu, kemudian berjamaah dengan para sahabat. Jadi bisa dibilang ini sunnah sahabat. Ada dalilnya nggak? Kalau kita disuruh mengikuti sunnah sahabat, ada. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Sunnah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka ini kalau melakukan sesuatu dalam agama, ikuti kata Nabi. Nabi yang nyuruh kan? Nabi yang nyuruh kita mengikuti sunnahnya sahabat yang 4 ini. Berarti kalau kita sholat tarawih, ini asal dari Sayyidina Umar, berarti itu ada landasannya atau tidak? Ya ada lah. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis bid'ah, otomatis haram. Yang menarik begini Pak, dalam hadis itu, kalau yang baca Arba'in Nawawi pasti apa? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd.
Itu bunyi hadisnya kan? Yang sering jadikan alasan oleh sebagian orang di luar sana, kalau ada sesuatu tidak ada contohnya di zaman Nabi, berarti itu tertolak. Hadisnya itu katanya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada, yang menciptakan hal baru dalam urusan kami, dalam agama kami, dalam agama Islam, ma laysa minhu. Nabi tidak menyebutkan ma laysa fihi, tapi ma laysa minhu. Di sini ada yang paham bahasa Arab? Fi hadis bil Arabi, fi hadis bil Arabi, ada yang paham bahasa Arab, Pak? Tuh lihat. Banyak orang sekarang di luar sana Pak berfatwa menyalahkan ini, menyalahkan itu, bahasa Arab aja dia nggak paham. Nabi menyebutkan ma laisa minhu. Barang siapa, kalau saya mau terjemahkan dengan terjemahan yang lebih tepat, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami sesuatu yang gak ada dasarnya dari agama. Lihat Pak, yang gak ada dasarnya. Nabi tidak menyebutkan ma laisa fihi, sesuatu yang tidak ada prakteknya dalam agama. Nabi gak mengatakan begitu. Sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama, maka itu tertolak. Tahlilan, marhamah, Maulid, Isra Mi'raj, apalagi kebiasaan orang Indonesia. Sebutin satu-satu itu semuanya. Semuanya kalau dilacak Pak, itu ada landasannya. Tahlilan itu kita apa coba tujuannya? Membacakan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Ada nggak anjuran Nabi untuk membacakan Al-Quran kepada orang yang meninggal? Ada. Iqra'u Yasin limautakum. Bacakan Yasin untuk orang-orang yang wafat di antara kalian. Tuh Nabi memerintahkan. Soal prakteknya emang kagak ada orang tuh kemudian bikin bagiin Indomie, kemudian apalagi itu namanya amplop goceng 10.000 apa berapa, memang kagak ada. Tapi intinya itu sama dengan anjuran Nabi, mendoakan orang yang sudah meninggal, kan begitu. Apalagi misalnya menceritakan yang baik-baik dari orang yang sudah meninggal. Udhkuru mahasina mautakum, kata Nabi, sebutkanlah hal-hal yang baik dari orang yang sudah meninggal dari antara kalian gitu. Itu perintah Nabi. Kita kalau tahlilan baca tahlil. Baca tahlil ada dasarnya enggak? Baca tahlil, berzikir kepada Udzurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan zikir yang banyak, bersifat mutlak, itu perintah kapan aja. Sebagaimana memuji Nabi juga sama, bersifat mutlak, mau kapan aja. Mau itu Isra Mi'raj kan sudah lewat, karena suka ada itu Pak, momen-momen memperingati hari raya udah lewat. Kok masih diperingati aja katanya? Ya, Anda itu yang tidak paham. Kita itu memperingati Isra Mi'raj, Maulid, semuanya itu dengan tujuan apa? Mengajak orang untuk sama-sama mengenang perjuangan sekaligus menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus nggak itu? Ya bagus, gak ada prakteknya di zaman sekarang. Ya emang kagak ada. Sepertinya haram, gak ada. Yang haram adalah mengada-ngada sesuatu yang baru, gak ada dasarnya. Bukan gak ada prakteknya, gak ada dasarnya, bukan gak ada prakteknya. Karena zaman itu berkembang Pak. Zaman itu berkembang. Zaman dulu Pak, sahabat itu mereka gak perlu maulidan, kenapa? Gak perlu, nama Nabi Muhammad sudah tertanam dalam hati mereka, ya enggak? Bapak kalau mau nimbang cintanya mereka sama Nabi dengan cintanya kita, udah gak bakal bisa kebanding. Zaman sahabat gak perlu ada maulidan. Mereka rasa cintanya kepada Nabi itu sampai-sampai mengorbankan darah, cucuran darah dan keringat sekaligus nyawa. Mereka meninggalkan harta mereka ketika hijrah ke Madinah. Lihat. Nah sekarang orang mengadakan maulid, Isra Mi'raj, kumpulan merawat dan lain-lain, tujuannya apa? Sana sekarang banyak orang tuh rasa cinta, boro-boro rasa cinta, kenalannya enggak, ya enggak? Muhammad itu siapa? Lahirnya, Dek, Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Tahun berapa Dek? Tuh, perlu googling dulu itu, saya yakin itu. Perlu googling dulu ya. Anaknya Nabi Muhammad ada berapa Dek? Hah? Anaknya Nabi Muhammad ada berapa? Yang laki ada berapa? 3. Benar. Kalau yang perempuan 4. Oh, alhamdulillah masih ada yang bisa jawab Pak. Ada di sebagian tempat kayak gitu langsung ngomong. Kalau istrinya Nabi, istri Nabi itu ummahatul mukminin, ibundanya orang beriman. Anda hafal nggak istrinya Nabi? Itu ibu Anda. Hafal nggak? Itu ibu loh Pak. Bukan saya yang bilang. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang beriman ketimbang diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibunda mereka. Itu
Itu saya kadang ngebayangin kalau misalnya Al-Quran melukiskan istri Nabi itu sebagai ibu, saya ngebayangin di akhirat nanti Pak, kita itu kayaknya ditunggu sama mereka. Karena nggak ada ibu yang nggak cinta sama anaknya, benar nggak? Kita ini nanti ke alam akhirat itu ketemu sama ulama-ulama yang sudah kita jadikan apa? Wasilah. Kita akan bertawassul. Syaikhul Qadir Jilani, Imam Abdul Hasan As-Sanjuri, Imam Ahmad Rifai, Imam Fulan, Imam Suyuti, Imam Ibnu Katsir, Imam Ghazali, Imam Fulan. Mereka yang sudah kita sebut dan kita doakan namanya. Kemudian ibunda kita itu dari mulai Sayyidah Khadijah. Siapa lagi dek? Lanjutin dek. Aisyah. Ayo sebelum Aisyah itu nikah sama siapa coba? Tahu nggak sama siapa? La ta'rifi. Sayyidah Saudah binti Zam'a itu seorang janda. Itu istri Nabi itu banyak, tapi semuanya janda. Jadi kalau ada yang bilang poligami itu sunnah Nabi, cek dulu. Ada niatan poligami untuk apa? Istrinya seperti apa? Nabi itu poligami niatannya bukan pelampiasan syahwat, tapi untuk kepentingan dakwah Islam. Dan kalau dicek itu kehidupan biografi istri-istrinya yang beliau nikahi setelah Sayyidah Khadijah, itu rata-rata janda, kecuali Sayyidah Aisyah. Nikah dengan Sayyidah Aisyah, kemudian setelah dari Sayyidah Aisyah dengan siapa? Sayyidah Hafsah, Khadijah, Saudah, Hafsah, Aisyah, Hafsah. Sayyidah Hafsah itu dinikahi oleh Nabi gara-gara apa? Tahu nggak Pak? Sayyidah Hafsah itu punya suami namanya Hunais. Itu wafat pada peperangan Uhud. Sayyidina Umar sedih ketika putrinya itu sebatang kara ditinggalkan sama suaminya. Sayyidina Umar sedih kemudian menawarkan Sayyidah Hafsah kepada Abu Bakar dan Utsman. Ditawari putrinya, gak mau. Sayyidina Abu Bakar gak mau, Sayyidina Utsman juga menolak. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya rasa empati kepada sahabatnya, ingin memperteguh hubungan eratnya dengan sahabatnya yang mulia itu Umar bin Khattab. Datanglah Rasulullah kemudian melamar Hafsah. Setelah apa itu? Setelah ditolak oleh Abu Bakar, Umar. Jadi bukan karena dorongan syahwat seorang janda, rasa empati Rasulullah kemudian mengambil anaknya Sayyidina Umar. Tujuannya apa? Mempererat ukhuwah imaniyah antara beliau dengan Sayyidina Umar, yang pada akhirnya itu berdampak pada kemaslahatan dakwah Islam. Nikah setelah lagi dengan Zainab binti Khuzaimah, dengan Ummu Salamah, Zainab binti Jahsh, Sofiyah, Juwairiyah, Ummu Habibah, Maimunah. Kemudian ada lagi istri beliau yang lain dari pemberian Raja Muqawqis. Nah ini menarik, saya nyambung nanti dengan bulan puasa. Raja Muqawqis, Raja Muqawqis itu raja di Mesir dulu. Jadi Nabi itu ketika ada fase tertentu dalam sejarah hidup beliau, mengirimkan surat Persia, ke Romawi, ke Mesir diantaranya Bahrain dan lain-lain, dikirimi surat itu raja-raja supaya beriman. Tentu gak dipaksa ya. Sampai ke Romawi, sampai ke Persia, ada satu raja di Persia. Raja Persia itu namanya Kisra kalau dalam kitab Sirah. Itu sampai ke sana, sahabat mengirimkan suratnya kemudian dirobek. Ketika sampai kabar itu ke Nabi, kata Nabi apa? Mazzaqallahu mulka. Semoga Allah juga merobek kerajaannya. Dan benarlah. Kemudian Persia dan Romawi itu tidak tersisa sama sekali. Pada era kekhalifahan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, Persia Romawi hilang semuanya. Kalau Romawi agak belakangan kan, di era Muhammad Al-Fatih, kemudian taklukkan Konstantinopel. Baik, Muqawqis yang dikirimi oleh Nabi surat juga, Muqawqis tidak menerima dakwah Nabi, tapi memuliakan. Dikasih beberapa hadiah. Ini nyambung dengan tema kita sekarang, karena kita menyambut bulan puasa. Di antara hadiahnya itu apa? Satu, seorang budak perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah yang di kemudian hari menjadi istri Nabi SAW. Masuk Islam. Kedua, dokter. Ketiga, madu. Sampai itu hadiah ke beliau dikasih budak itu 2 orang. Yang satu dihadiahkan kepada Hasan bin Sabit, yang satu dijadikan istri oleh beliau Maria Al-Qibtiyah. Lahirlah dari beliau namanya putra beliau namanya Ibrahim. Nah, ketika beliau itu melihat raja mengirimkan hadiah berupa tabib, berupa dokter, jawaban beliau apa? Amat tabib fala hajata lana ilaihi. Kalau dokter kita nggak perlu. Li'annana qaumul la naqul illa idza ju'na wa idza akalna la nashba. Kalau dokter kita nggak butuh, karena kita ini kaum yang tidak makan kecuali setelah lapar. Kalau makan nggak sampai kenyang.
Ngedengar itu, dokter kayak gitu, bilang kami ngomong kayak gitu. Kita ini kaum, dengerin deh. Kita ini kaum yang tidak makan kecuali setelah lapar. Kalau makan nggak sampai kenyang. Kata dokter yang kedengar ungkapan Nabi itu, itulah kelebihan Nabi SAW. Bisa meringkas sesuatu yang panjang lebar dengan ungkapan yang padat. Namanya ijaz dalam bahasa Arab. Di antara karakter Nabi itu jawami'ul kalim, bisa menghimpun ide yang banyak. Kalau kita ngejelasin ini bisa berlembar-lembar. Belum meringkas dalam satu kata, dalam satu ungkapan, satu baris aja. Nahnu qaumun la naqul illa idza junna wa idza kana la nashba. Apa jawaban dokter itu? Wa hadza nisfut tib. Inilah separuh ilmu kedokteran itu ini katanya. Maksudnya apa? Kalau pengen hidup sehat, ternyata kuncinya ini doang. La naqul illa idza ju'na wa idza kana la nashba. Bisa enggak deh? Jangan makan kecuali setelah lapar. Kalau makan enggak sampai kenyang, bisa enggak? Susah. Makanya asam urat, diabetes, jantung, ya kan? Gula darah, kolesterol menjamur di kita gara-gara apa? Ya itu tadi. Coba lihat kehidupan Nabi. Pernah ada riwayat Pak Nabi punya asam urat? Enggak ada. Itu penyakit-penyakit yang muncul di era sekarang, Pak. Kalau dilacak ke zaman sejarah, tapi enggak ada. Karena mereka hidupnya begitu. La naqul illa idza ju'na wa idza kana. Subhanallah, Pak. Saya melihat beberapa tokoh yang terkenal di apa namanya, pejabat-pejabat publik yang terkenal. Dulu saya waktu jadi mahasiswa masih ingat Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad itu yang Perdana Menteri Malaysia, sekarang udah diganti ya. Mahathir Muhammad. Karena usianya 90 tahun tuh deh, 90 tahun. Dia kata saya, kok bisa ya orang 90 tahun masih jadi presiden tuh gimana? Terus jalan masih gak pakai tongkat begitu. Ketika dia wawancara tuh sama waktu itu sama Najwa Shihab itu, apa rahasianya Pak Mahathir, katanya bisa begini, masih bisa sehat, masih bisa gagah begini, masih bisa memimpin negara, bahkan kerja dalam belasan jam dalam sehari katanya beliau di kantornya itu. Apa coba jawabannya? Saya tidak makan kecuali sedikit. Benerlah ungkapan Nabi itu bahwa itulah separuh ilmu kedokteran. Kalau seandainya umat manusia melakukan praktek hidup yang sama kayak gitu, rumah sakit itu sepi Pak sebenarnya. Coba itu ketika dikasih rencana puasa itu momen kan sebenarnya. Kalau kita kan enggak, memindahkan jam makan aja puasa itu, benar enggak Pak? Memindahkan jam makan. Sahur yang biasanya satu piring sepiring setengah ya kan, pas buka sepiring setengah, tambah kolak, tambah rujak, tambah es buah. Jadi puasa kita itu kadang-kadang meaningless gara-gara apa? Kita nggak main filosofi puasa itu sendiri. Nah, terjadi Pak, orang ketika selesai puasa mau lebaran itu berat badannya naik. Bener nggak? Bener nggak? Kenapa itu? Dia mengira bahwa dengan berlapar-lapar itu kemudian bisa juga berat badan, ternyata enggak. Yang ada bikin naik. Ya iya, karena itu tadi. Karena kita itu mindahin jam makan doang. Mindahin jam makan, sementara tujuan utama dari puasa adalah mengendalikan nafsu. Nah, barangkali ini penting. Sebelum saya nanti bicara apa namanya hal lain, mungkin nanti kita ada tanya jawab. Karena saya tadi diminta untuk ada sesi tanya jawab. Kenapa andai kita itu harus puasa? Nah, itu pertanyaan penting. Pertanyaan penting karena begini. Kebayang nggak kalau seandainya umat manusia di dunia ini punya pengetahuan, berada dalam puncak pengetahuan dan kecerdasan. Kita ini sudah menghasilkan teknologi yang sangat sedemikian canggih Pak. Orang-orang barat itu di luar sana. Sekarang kita bisa membayangkan kalau seandainya manusia itu cerdas, intelektualitasnya matang, bisa membangun peradaban intelektual, teknologi, sains, kemajuan dengan berbagai macam bentuknya. Semua itu tidak akan bermakna kalau seandainya manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Betul gak deh? Ilmu yang tidak dibingkai dengan keimanan itu bisa melahirkan malapetaka dan kesusahan, ya kan Pak? Sekarang di Indonesia ini kalau kita nyari orang pintar, sebenarnya gak susah banget orang pintar itu, benar gak Pak? Orang pintar itu, orang-orang yang jadi koruptor itu rata-rata orang pintar. Karena kalau dia bodoh nggak mungkin jadi koruptor. Ya, maka itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas, secara intelektual matang. Tapi kenapa mereka terjerumus ke dalam perbuatan hal yang terlarang? Kenapa melakukan hal semacam itu? Dan banyak contohnya di negara kita. Jangan kita bicara negara, di lingkungan sekitar kita, orang secara bahkan mungkin rajin ibadah. Kenapa masih bisa terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan dia mengentengkan perbuatan maksiat itu?
Jawabannya adalah hawa nafsu. Saya pernah ditanya, saya itu kalau seandainya iblis, setan nggak ada, kira-kira masih ada kemaksiatan dari dunia ini? Ya, maksiat tetap banyak. Karena ternyata yang membuat manusia berbuat maksiat itu bukan bisikan iblis, bisikan setan doang. Jawabannya yang justru paling berperan itu apa? Hawa nafsu kita, Pak. Buktinya apa? Kalau bulan puasa, yang kagak puasa itu masih banyak kan? Orang-orang yang tidak puasa, yang tidak sholat itu masih banyak. Karena ternyata dalam diri manusia ini ada satu hal yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Kalau tidak bisa kita kendalikan, dia bisa menjadi bumerang untuk kehidupan kita sendiri. Dalam syariat Islam ditetapkan kewajiban berpuasa. Salah satu tujuannya adalah supaya manusia melatih dan menyadari bahwa aku perlu mengendalikan sesuatu yang ada dalam diriku. Karena semakin tidak terkendali, hidup kita akan semakin nyungsruk. Kita akan semakin mudah dekat dengan kesengsaraan manakala nafsu tidak bisa dikendalikan. Saya masih ingat perkataan Imam Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna Syarh Asma'illahil Husna, mengisahkan seorang ulama yang ditanya begini sama seorang raja, Salma syi'ta. Seorang raja berkata sama ulama, seorang ulama ya, seorang wali, bilang rajanya itu kepada ulama tadi, kamu minta pertanyaan apa saja sama saya. Awal taqulu liya dzalik, kamu berkata seperti itu kepada saya. Waliya abdani huma sayyida, aku ini punya 2 budak dan 2 budak ini sudah menjadi tuan bagi diri kamu. Jadi bagi kamu itu seorang tuan, sementara bagi aku seorang budak. Kata ulama tadi. Raja nanya, minta apa aja terserah. Kamu kurang ajar sekali minta kayak gitu. Saya punya 2 budak dan itu menjadi tuan bagi hidup kamu. Man huma, siapa itu? Al-hawa wal hirs, ketamakan dan hawa nafsu. Jadi bagi seorang arif, bagi seorang ulama yang sudah berhasil menundukkan hawa nafsunya, itu dia menjadi raja, Pak. Sementara raja kan diperbudak sama nafsunya, dan gak enak hidup diperbudak dengan nafsu itu. Orang yang diperbudak dengan nafsu itu udah tenggelam dalam kesengsaraan. Tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia akan semakin mudah dekat dengan Tuhan. Jadi Allah itu mau dalam sebulan itu kita melatih kehidupan kita supaya kita bisa pelan-pelan melatih hawa nafsu itu. Apa hasilnya, Pak? Kalau hawa nafsu terkendali. Saya punya guru di Mesir, tadi yang disebut itu, Syekh Yusri itu. Beliau itu kalau misalnya sholat tarawih, ini pengalaman deh, saya nggak mengada-ngada. Saya di sana itu sekitar 9 tahun. Kenal sama beliau itu sekitar di semester keempat, tahun ketiga, ya semester keempat atau kelima, saya kurang begitu ingat. Waktu saya tahun ketiga di kuliah, itu kenal beliau. Ngikuti tarawih khususnya di masjid beliau. Jadi beliau punya masjid tersendiri, namanya Masjid Al-Ashraf. Saya masih ingat sampai sekarang. Karena saya pernah sebulan di sana bermukim dan gak pulang-pulang, kecuali untuk ngambil baju doang. Subhanallah, itu ulama. Saya nggak menemukan padanannya, keuletannya beribadah, keilmuannya, hatta di luar di dekat kampus Al-Azhar sekalipun. Itu kalau misalnya kita udah masuk Ramadan, beliau itu seorang dokter, Pak, dokter. Kalau udah masuk bulan Ramadan, masih buka puasa gratis, dan masih buka puasanya itu bukan makanan-makanan biasa. Itu kasih makanan yang paling bagus, kasih daging, ayam, nyewa koki dari Alexandria langsung buat berkhidmat kepada para jemaahnya. Itu masih makan gratis, sahur juga gratis. Nanti kalau udah masuk jam setengah 9 tuh, setengah 9 azan isya kan di sana sekitar jam 8 atau setengah 9. Nanti jam 9 udah mulai sholat tarawih, Pak. Sholat tarawihnya itu dari jam 9 deh sampai jam setengah 2 malam. Setengah 2 malam, 9 ke setengah 2 malam. Itu kita yang muda-muda ini kadang ngeliatin dari belakang kan, beliau sholat itu kita kan ngeliatin. Kalau kita kan kadang-kadang ke kamar mandi, ngopi dulu, apalah gitu lah. Kalau tiduran dulu, nunggu imamnya mau ruku. Imamnya mau ruku, kita Allahu Akbar kalau begini. Belum sama sekali nggak berhenti, Pak. Kita ada rehat sedikit cuma 10 menit.
sekitar jam 11 malam itu sholat tarawih sekitar habis 8 rakaat, kita sholat baca Bahjatun Nufus Syarah Mukhtasar Sahih Bukhari. Itu kita baca sekitar 15 menit ngaji. Habis itu ngapain lagi? Yang lain ke kamar mandi, ada yang ngopi, ada yang macam-macam lah. Beliau langsung sholat lagi. Allahu Akbar. Imam takbir, beliau selesai imam takbir, beliau takbir. Saya menyaksikan itu pemandangan sampai sekarang tuh nggak bisa saya lupakan. Usianya 60 tahun lebih, Pak. Kuat. 60 tahun lebih, sekarang mungkin 64 tahun. Sampai sekarang dalam semalam itu bisa mengatakan Quran sekitar 5 juz Al-Quran. Dalam sholat doang ya. Dalam sholat itu tidak belum mencakup tadarusnya beliau di luar sholat mungkin. Dalam satu Ramadan itu bisa menghasilkan sekitar 6 kali hataman Al-Quran dalam sholat aja. Subhanallah. Kalau 10 terakhir bulan Ramadan, Pak, Ashrul Awakhir, kan kita disunahkan beriktikaf. Itu deh, sholat taraweh sama sholat tahajud digabung. Hasilnya apa? Jam 9 start, nanti selesai itu jam 3 kurang 15 menit sebelum subuh. Karena subuhnya kadang lebih awal kalau di Arab itu. Karena jam 3 udah subuh, udah azan. Jam 3 kurang 15 kita baru selesai. Dikasih waktu 15 menit buat sahur. Subhanallah. Itulah orang kalau sudah menikmati ibadah. Gak jauh beda dengan orang-orang yang menikmati keburukan. Orang sekarang anak-anak muda itu, Pak, banyak kecanduan game online itu. Tanya aja sama mereka, kadang-kadang lupa makan kan mereka itu. Kadang-kadang mereka saking tenggelamnya dengan keseruan itu, mereka kadang lupa dengan, bahkan ada yang kecanduan yang luar biasa, tapi dia nggak sadar dengan orang sekitar. Itu ahli ibadah itu begitu, Pak, bahkan lebih dari itu. Asyad bin Ali. Itu lebih dahsyat kenikmatan yang mereka dapat ketimbang orang-orang yang tenggelam dalam kelalaian itu. Jadi hal yang bikin kecanduan itu nggak selamanya negatif. Ibadah pun bisa bikin kecanduan. Kalau untuk orang-orang yang sudah dekat hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyaksikan betul. Saya aja yang udah kayak begini nggak mampu menerima beliau. Terus kalau misalnya bayangan kita kan kalau orang semalaman kayak begitu ibadah suntuk, paginya tidur kan, bener nggak? Oh enggak, beliau enggak. Selesai itu sholat tahajud, sholat witir, sahur, selesai sahur kemudian istirahat sebentar, bersih-bersih masjid, murid-muridnya, beliau kemudian turun lagi nanti sholat subuh berjamaah. Sholat subuh itu bukan al-hakumut, bukan baca al-hakumut dan qul huwallahu ahad, bukan. Itu kadang baca satu rubuh dari Al-Quran dalam satu rakaat. Saya pernah itu ikut beliau udah ngasih pengumuman selesai buka puasa itu saya mau baca surat Al-A'raf katanya dari satu rakaat. Surat Al-A'raf, tahu kan surat Al-A'raf? Satu rakaat surat Al-A'raf itu beneran itu. Satu Al-Baqarah pernah satu rakaat. Al-Baqarah, Al-Imran, ya Allah ya Karim. Kadang saya capek sama sekali. Selesai sholat subuh itu ngaji seperti biasa. Ngaji Al-Quran, tafsir Al-Quran Sahih Bukhari. Waktu dulu saya masih jadi mahasiswa, udah ngajar Sahih Bukhari, udah ribuan majelis Sahih Bukhari. Sampai nanti matahari terbit, syuruk. Itu kalau bisa yang bulan puasa kalau bisa didawamkan itu, karena itu pahalanya besar. Man sholal ghada fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk mengingat Allah, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Tsumma shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, namanya salat syuruk. 15 menit setelah syuruk, Pak, kira-kira. Kalau kita setengah 7 lah katanya. Kalau sudah setengah jam mulai dari syuruk namanya salat duha. Apa pahalanya itu? Yang begitu tuh, sholat subuh berjamaah, duduk, berzikir, apapun itu namanya, baca Al-Quran, baca salawat, mendengar majelis taklim, sampai syuruk, salat 2 rakaat. Pahalanya kata Nabi, bukan kata saya, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Pahalanya seperti haji dan umroh, Pak. Itu Nabi ngasih kesempatan kepada kita. Haji umroh sekarang kan biayanya luar biasa. Ada kesempatan, dan itu bulan puasa. Bulan puasa itu perlu kita tahu bahwa kesunahan yang kita tunaikan itu setara dengan kefarduan di hari-hari yang lain. Man taqarraba fihi bi khasla min khisalil khair kana kaman adda fariidatan fi ghairihi, kata Nabi. Jadi bulan puasa itu siapa yang mengerjakan kesunahan, sholat qobliyah misalnya, itu pahalanya sholat qobliyah kita itu setara dengan sholat fardu di hari biasa. Terus kalau sholat fardu gimana? Pahalanya sholat fardu gimana?
Wa man adda faridatan fi kana kaman adda sab'in faridah. Sab'in. Apa artinya sab'in? 70. Jadi kalau kita sholat zuhur di bulan puasa deh, berjamaah lagi. Sholat zuhur berjamaah pahalanya setara dengan 70 kali sholat zuhur di hari biasa. Bulan puasa itu. Man aftara shaiman. Nanti kalau maghribnya tuh kita ngasih makan ke orang-orang, man aftara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa walau bisyaqi tamrah, kata Nabi, walau sebutir tamar, sebutir korma. Kalau kita bukan korma, mungkin apa namanya? Takjil kayak biasa itu. Sereguk air. Walau dengan sereguk air memberi makan orang puasa, itu pahalanya apa? Kita mendapatkan pahala orang itu. Mendapatkan pahala orang itu, tapi tidak mengurangi pahala dia, gitu loh. Ghairu annahu la yanqus min ajri shaimi syai'a. Tetapi pemberian pahala itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kita di masjid ini Pak, di sini ada mungkin takjil ya. Ada apa ya? Subhanallah itu Pak. Kita tuh di sana di Mesir Pak, berlomba-lomba ngasih makan orang itu. Di Mesir itu kalau saya nggak tahu di sini ada apa orang Mesir di sini yang pernah di Mesir? Nggak ada. Mungkin saya dengar tadi ada yang dari Yaman. Saya nggak tahu kalau di Yaman. Di Mesir itu hampir nggak akan ada orang nggak bisa puasa, nggak bisa buka puasa. Karena kita itu punya namanya Maidatur Rahman. Jadi orang-orang kaya di sana itu mereka berlomba-lomba ngasih makan. Di setiap sudut-sudut jalan itu ada tenda-tenda begitu, tenda-tenda, kemudian kursi-kursi, kemudian ada tong-tong gede itu buat masak. Nanti orang-orang tuh makan gratis di sana. Itu di berbagai sudut. Nanti di tengah jalan raya kalau mau azan itu orang berjejer, ngasih makan kurma, ngasih ini. Karena tahu hadis ini nih, memberi makan satu orang yang kuat. Kalau kita merasa puasa kita cacat, minimal kita melakukan hal itu. Ya kalau di keluarga kita kan paling tidak memberi makan anak dan istri. Ya, di masjid Masya Allah kita punya kesempatan yang luas untuk berbagi dan kita dapat pahala orang-orang itu. Bayangkan nanti di alam akhirat ada catatannya tuh. Kau pernah memberikan makan kepada fulan, ini pahalanya. Jangan sia-siakan. Saya sendiri sampai suka berusaha sama santri-santri saya masih makan. Ajak santri untuk berlomba-lomba memberi makan di bulan puasa karena pahalanya besar sekali. Walau dengan sebiji tamar. Jadi it'amut ta'am, memberi makan di bulan puasa itu hal yang sangat dianjurkan karena pahalanya besar. Malam hari kita beribadah, di siang hari kita berpuasa. Kalau kata guru saya apa? Puasa itu seolah-olah ingin melatih kita untuk mendekati malaikat, mendekati karakter malaikat. Malaikat itu kan nggak pernah lelah dalam beribadah kepada Allah. Kita di bulan puasa Pak, siangnya disuruh beribadah dengan menahan lapar dan haus, malamnya beribadah dengan sholat tarawih, nanti di tengah malamnya dengan sholat tahajud, besoknya puasa lagi, sehingga kita mendekat kepada Allah dengan ibadah yang beragam itu, sebagaimana malaikat senantiasa tidak bosan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita sama-sama bersihkan hati kita, jiwa kita, tingkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan bulan puasa pada tahun ini lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Ibadah kita jangan sampai disia-siakan. Adik-adik daripada nongkrong di coffee shop, mending datang ke masjid, sholat tarawih. Gak bisa yang 20 yang sudah didiskon berapa rakaat. Sholat tarawih di malam hari, di siang hari kita berpuasa, waktu maghrib kita memberi makan orang berpuasa. Insya Allah selesai puasa kita menjadi manusia yang baru dengan keimanan yang baru, semangat hidup yang baru. Kalau kita selesai puasa masih gitu-gitu aja, berarti itu tanda ada yang gagal dengan puasa kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, fi soal, ada pertanyaan? Baik, Bunda jamaah hadirin rahimakumullah, dari kajian yang tadi telah disampaikan kita berikan kesempatan 3 pertanyaan, baik ikhwan maupun akhwat. Kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Mau makan mereka bukan bertanya. Boleh Bapak, kami persilakan. Ayo boleh. Nah, visual. Boleh. Bapak lebih mendekat aja. Ini remaja-remaja masjid ya? Oh, tidak. Masya Allah. Oh, sudah? Di sini rata-rata juga ada. Oh, sudah. Masa sudah rata-rata Pak? Apa 3 orang sudah? Alhamdulillah.
Boleh pertanyaan pertama, boleh disebutkan namanya, dari mana? Dari majelis taklim mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga dari Selatan. Dari majelis taklim, dari salah satu majelis yang dipimpin oleh Ustaz Manan, Sobat Ngaji. Terus pertanyaannya adalah, adakah amalan yang setara dengan pahala sholat tarawih? Karena saya bekerja 12 jam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dikasih tahu orang nggak pada sholat tarawih. Iya kan? Wah, kalau dikasih bocoran sama orang nggak pada ke masjid, sepi nanti masjid ini. Gara-gara ceramah saya. Mesti tahu pahalanya sih. Prinsipnya begini Pak, saya masih ingat perkataan guru saya. Misalnya nih ya, di malam 10 terakhir itu, orang tuh sering memburu Lailatul Qadar ya kan, dan kita disunahkan beriktikaf di masjid, beribadah dalam masjid. Tapi kata guru saya, bagaimana dengan orang-orang yang terpaksa jadi security misalnya, atau dia punya pekerjaan yang memang mengharuskan dia keluar masjid di waktu malam? Apakah punya kesempatan yang sama mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Karena ibadah terbaik itu, ini yang kadang orang salah paham. Ibadah terbaik itu Pak, kata guru saya, al-itqan fima aqamanallahu fi, memantapkan tugas yang kita dapat pada makom yang Allah tetapkan. Kalau Bapak di bulan puasa berprofesi sebagai apapun itu, dan itu kemudian kita tunaikan dengan niatan memantapkan tugas kita, bukan iktikaf dalam masjid seharian begitu, itu pahalanya besar. Jadi antara ibadah besar, ibadah dengan pahala besar yang kadang dilupakan orang. Orang nyangkanya ketika puasa itu kita dalam masjid aja gitu loh. Baca zikir, subhanallah sekian ribu kali, la ilaha illallah sekian ribu kali, Al-Quran 5 juz dalam sehari. Anak istrinya kagak dikasih makan. Atau pekerjaan atau tugas dari atasannya diabaikan dengan alasan ingin fokus beribadah. Lo ada di pabrik berjualan di siang hari, bukan siang hari, sore hari. Siang hari buat orang-orang yang nggak jelas. Berjualan di sore hari, berbisnis, apapun yang kita lakukan, ibu rumah tangga memberikan sibuk menyiapkan masakan untuk suaminya sehingga dia misalnya kelelahan. Dulu tuh guru kami tuh, saya istri itu istrinya itu kalau misalnya kita taraweh, beliau itu masak buat sahur, terus ngeluh sama beliau, sama suaminya, sama guru kami itu, gimana saya tuh pengen sholat taraweh dengan para jemaah itu sampai larut malam, tapi nggak bisa kan, siapa yang masak mereka? Jawaban guru saya apa katanya? Kamu tahu nggak? Masing-masing ibadah orang-orang yang taraweh di masjid itu ada fi sahifatik, ada di amal catatan buku catatan amal kamu. Jadi kita itu ketika beribadah, kalau kita nggak bisa melakukan ibadahnya, minimal kita berkhidmat kepada orang yang beribadah itu. Dengan cara apa? Memberinya makan, paling gampang kan begitu Pak. Kita nggak bisa sholat taraweh, salah satu amalan yang mungkin, karena soal amalan apakah betul-betul menyertai atau tidak, harus ada wahyu. Saya bukan seorang nabi, tapi paling tidak kita memberikan khidmat kepada orang-orang yang sholat taraweh. Dengan cara apa? Itu tadi, habis selesai sholat tarawih kan lapar tuh, orang nyari makanan, kasih makan. Kita sebagai marbot misalnya di masjid menyediakan tempat yang nyaman dan layak supaya mereka nyaman beribadah. Mereka nyaman beribadah gara-gara amalan kita. Kecepatan kita pahalanya, ya udah pasti. Itu salah satu amalan ibadah. Tapi kalaupun kita tidak bisa, kita di luar sana itu tergolong sebagai ibadah kalau kita betul-betul bekerja dan menunaikan tugas. Jadi ibadah itu nggak selamanya terfokus pada ritual dalam ajaran Islam. Kita bekerja di pabrik, kita bekerja di kantor, kita pergi keluar ke jalan raya, kalau memang diniatkan untuk beribadah, itu sama terhitung sebagai ibadah juga. Jadi jangan sampai mengira bahwa dengan sholat tarawih itu kemudian kita menunaikan ibadah, sementara kita punya kewajiban pokok kita tinggalkan, kita meninggalkan sesuatu yang lebih utama sebetulnya. Kalau memang itu pekerjaan kita, kalau memang dalam pekerjaan itu anak istri kita nggak makan, kecuali kalau pekerjaan itu bisa ditunda dan disingkirkan terlebih dulu, kita ke masjid itu lebih baik.
karena ini momen yang sangat berharga. Tapi kalau nggak bisa dihindari, kalau kita nggak bekerja di waktu malam, kemudian kita nggak bisa menafkahi keluarga, ya salah. Kalau kita memaksakan pergi ke masjid, begitu ya Pak ya. Jadi salat tarawih itu hukumnya sunnah, Kalau kita bekerja, hukumnya wajib. Kalau itu mendesak sifatnya. Tapi kalau pekerjaannya bisa ditunda dulu, atau kita bisa bernegosiasi ke atasan kita supaya ditunda, supaya diubah misalnya jam kerjanya, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, bagus itu. Malam jangan sampai kerja, cukup ibadah di dalam masjid. Tapi kalau nggak bisa dan nggak bisa dihindari, bekerjalah dan niatkan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Insya Allah pahalanya nggak kalah banyak. Karena kata guru saya begitu, ibadah kabiro di antara ibadah yang besar yang dilupakan oleh banyak orang zaman sekarang, al-itqan fima aqamana Allah fi. Memantapkan tugas pada makom yang Allah tetapkan buat kita. Saya kira begitu ya. Di soal akhir ada pertanyaan lain? Nah, fadhal. Boleh selanjutnya dari Ahwat. Setelah ini kami persilakan siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Azizi, tinggal di belakang di Besar. Pertanyaan saya adalah terkait puasa. Kan kalau sahur itu pahalanya besar ya Ustaz. Cuman karena kebetulan saya single, jadi kadang cara ngakalinya itu sahur duluan setelah mau tidur gitu ya, supaya takutnya kebablasan, sukanya gitu Ustaz. Nah itu bagaimana ya? Apakah pahalanya kita dapat juga nggak ya? Soalnya niatnya diduluin, takutnya sahur kebablasan gitu. Begitu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Tidak ada masalah, la yujad mushkilah. Waalaikumsalam. La yujad mushkilah. Enggak ada masalah sama sekali. Tapi sahur itu dianjurkan, itu kan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunaikanlah sahur karena di balik sahur itu ada keberkahan. Kalau kita bisa ya kita tunaikan. Kalau nggak bisa ya jadi masalah. Mau sahur jam 12, mau sahur jam 1 nggak jadi masalah. Yang penting niatannya sahur buat mempersiapkan. Sekarang ada gini Pak, ada filosofi yang menarik. Kenapa kalau sahur kita dianjurkan mengakhirkan, giliran berbuka kita dianjurkan untuk menyegerakan? Tahu nggak kenapa? Itu kan yang kita tahu kan? Kalau sahur disunahkan, kalau bisa tentunya. Kalau nggak bisa seperti sampai ini nggak apa-apa, jam 1 juga nggak jadi masalah. Kalau bisa disunahkan untuk diakhirkan, kalau puasa disunahkan untuk disegerakan. Apa jawaban para ulama di balik hikmah, di balik ketetapan itu? Ternyata jawabannya adalah itu sebagai bukti bahwa Allah itu mewajibkan puasa buat kita, bukan untuk menyengsarakan kita. Buktinya, kenapa? Kan efeknya ketika sahur diakhirkan, tenaga kita tuh tersimpan lebih banyak ya kan? Ketika kita berbuka, kita diminta disegerakan, seolah-olah Allah itu memberikan isyarat bahwa aku itu mewajibkan puasa untuk kalian, bukan untuk menyengsarakan kalian, tapi justru untuk memberikan ganjaran dan karunia berlimpah untuk kalian. Dosa-dosa terampuni, kualitas kehidupan bertambah. Kemudian ada lagi sabda hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amalan anak cucu Adam itu untuk dirinya, kata Allah Subhanahu wa taala, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana azibihi. Puasa itu khusus untukku. Ulama beda pendapat, maksudnya puasa untukku itu. Ulama beda pendapat, tapi maksudnya apa? Puasa itu punya kekhususan. Sampai-sampai Allah bilang, kalau amalan-amalan lain itu untuk dirinya, kemaslahatan dirinya. Tapi kalau puasa itu disebutkan dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana azibihi. Dia itu untukku dan aku sendiri yang langsung ingin memberikan balasan kepada yang bersangkutan. Wa ana, aku. Allah menyebut dirinya ana. Aku yang akan memberikan balasan langsung. Sebagai isyarat kuat bahwa puasa itu punya keistimewaan khusus dan di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menyebut kekhususan untuk dirinya. Tentu bukan berarti Allah butuh dengan puasa kita ya. Tapi itu maksudnya apa? Di antara ulama misalnya menjelaskan maksudnya apa? Puasa itu untukku karena itu rahasia antara kita dengan Allah. Sholat itu Pak, kalau kita ibadah orang bisa melihat kita kan. Kalau puasa kan nggak kelihatan loh sebetulnya. Bisa aja kita kumur-kumur di masjid kemudian minum 1 liter kan begitu ya. Gak ada yang tahu, itu rahasia ibadah. Dan ada kaidah fikih dalam kaidah fikih Islam itu al-ajar ala qadril masyaqqah.
pahala itu berbanding lurus dengan kadar kesusahan. Jadi ibadah itu semakin susah, semakin ibadah itu melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan pengennya rebahan, seneng-seneng, ya kan, rehat, kemudian kan. Semakin susah ibadah dalam ajaran Islam, semakin besar pahalanya. Ya baik, bagi puasa, saya menduga orang-orang yang pahala puasanya besar itu Pak, justru bukan orang-orang kayak kita, tapi pekerja-pekerja berat di luar sana. Bagi kita puasa enteng banget, benar Pak? Bagi saya terutama lah yang kerjaannya ngajar doang ya, gak jadi masalah. Tapi orang-orang di luar sana bercucuran keringat, menafkahi anak dan istrinya. Mereka terpaksa bekerja, keluar rumah, pergi ke pabrik dengan anak keluarganya, dan mereka harus menahan lapar. Itu pekerjaan berat banget. Pahala mereka itu lebih besar ketimbang kita sejujurnya. Makanya jangan berkecil hati. Saya ingin katakan kepada para karyawan-karyawan, orang-orang di luar sana yang sibuk, punya kesibukan, gak bisa itikaf dalam masjid, kalau baca Al-Quran juga terbatas. Jangan berkecil hati. Allah itu memberikan pintu yang lebar buat kita mendekat kepadanya dengan banyak cara, gak hanya dalam masjid. Kita itu bercucuran keringat dengan kesusahan yang luar biasa, menahan lapar, pahalanya lebih besar ketimbang orang-orang yang puasanya itu kemudian leha-leha, begitu kan? Apalagi yang kerjanya tidur. Saya punya teman di Mesir itu, dia tidur dari mulai habis subuh nih misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sholat. Nanti bangun-bangun itu jam 5. Jadi puasanya sejam doang. Oh kalau di Mesir kadang-kadang buka puasanya 6:30, sejam setengah dah. Sejam setengah puasanya. Ada kayak begitu. Di Zuhur sama Asarnya di jamaah. Dia berjamaah. Itu ada. Saya punya kayak gitu Pak. Jangan sampai tidur yang ibadah, kalau tidur itu dijadikan wasilah untuk ibadah yang lain. Jadi puasa itu tidurnya kita bisa tergolong ibadah, gitu kan yang kita tahu. Ibadah tidur itu bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan. Dengan tidur itu kita bisa kembali ibadah untuk melakukan ibadah yang lain. Tidur antara zuhur dan asar niatannya supaya asar nanti segar lagi ibadah lagi. Itu yang ibadah kayak begitu. Kalau diniatkan. Adapun tidur yang niat untuk menghindari tugas, menghindari kewajiban, ya termasuk yang ibadah kalau itu. Justru kalau kita pergi keluar tanpa tidur, menghilangkan menanggalkan rasa kantuk, memerangi rasa susah payah dan seterusnya, pahala kita insya Allah lebih banyak dan berlimpah. Karena itu kaidahnya al-ajr ala qadril masyaqqah. Pahala yang Allah berikan itu berbanding lurus dengan kesusahan yang kita dapatkan. Jomblo itu ya kayak kata sampean jomblo kan, puasanya jomblo. Kalau jomblo itu nyari makanan dulu ya, iya nggak? Kadang-kadang gak ada yang ngebangunin ya. Bayangkan jomblo kayak gitu tuh semuanya. Berharap selalu tuh ada yang bangunin. Ya kira begitu ya. Baik, soal al-akhir. Terakhir. Dari Ahwat, ada yang mau tanya? Boleh Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Uni dari Musola Al-Hilal Sukabakti. Jazakallahu khairan atas Wajazak. Izin bertanya mengenai hatamkan Al-Quran, apalagi nanti di bulan Ramadan ini kan bulannya Al-Quran ya Ustaz ya. Ada pertanyaan kayak hadis Nabi yang baca Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq itu kan Harga Al-Quran. Yang simpel-simpel semua ya. Yang orang pengen ke sholat tarawih, yang ini pengen simpel. sama kayak kemarin waktu itu sahabat kayak baca 3 kali Yasin, katanya satu Yasinnya itu seperti menghafalkan, menghatamkan 10 kali Al-Quran gitu. Itu benar gitu kan, kalau logika kita baca dari awal sampai akhir nggak mungkin sama dengan Iya. Tidak tahu jawabannya. Udah saya jawab. Kenapa Al-Ikhlas itu dikatakan menyertai sepertiga Al-Quran? Karena kalau Bapak lihat, kalau dan paham bahasa Arab, surat Al-Ikhlas itu merangkum semua akidah yang berkaitan dengan tauhid. Boleh sifat 20 kan? Wujud kita bakal kalau itu kalau Bapak paham itu surat Al-Ikhlas itu semua sudah terangkum di situ Pak. Coba sekarang saya tes. Qul huwallahu ahad. Apa mana ahad? Ya, esa terjemahannya. Apa mana dalam bahasa Arab? Apa bedanya ahad dengan wahid? Wa ilahukum ilahu wahid. Di satu ayat disebut Allah itu wahid, di ayat yang disebut ahad. Apa bedanya?
Bedanya, kalau wahid itu la yata'addad, Allah tidak berbilang. Kalau ahad la yatajazza, Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Makanya keliru Pak, akidah yang bilang Allah itu punya tangan, punya kaki, punya mata, seperti yang diyakini oleh sebagian kelompok itu. Itu salah, karena Allah itu la yatajazza, tidak punya bagian-bagian. Karena kalau Allah punya bagian-bagian, Dia akan butuh kepada bagian-bagian yang membentuk dirinya. Sebagaimana kita butuh dengan tangan kita butuh dengan kepala, kita butuh dengan kaki. Allah tersucikan dari kebutuhan. Jadi kalau sudah dikatakan kalau Allah tersucikan dari kebutuhan, apa konsekuensinya? Allah kalau tidak butuh kepada yang lain, kalau Allah tidak butuh kepada yang lain, berarti apa yang terjadi? Dia harus ada dong, iya nggak? Berarti dia juga harus tidak bermula dong, harus kodim dong. Karena kalau dia bermula, dia akan butuh kepada yang lain, iya nggak? Kemudian dia juga harus baqa, harus kekal. Karena kalau seandainya Allah tidak kekal, berarti dia dimusnahkan oleh yang lain, butuh kepada yang lain ujungnya. Allah juga harus mukhalifil hawadis, beda dengan makhluk. Karena kalau Allah sama dengan makhluk, Allah sama-sama orang seperti halnya makhluk, butuh kepada yang lain ujung-ujungnya. Tuh lihat. Kemudian dia juga harus qiyamuhu binafs, berada dengan dirinya sendiri. Karena kalau dia berada dengan yang lain, dia akan bergantung kepada yang lain, dia butuh kepada yang lain. Tuh lihat tuh. Hanya dengan saya baru menyebutkan kata ahad, ya kan? Kemudian kalau seandainya Allah dikatakan tidak bergantung kepada yang lain, dia juga sudah pasti memiliki pendengaran, penglihatan, dan firman. Karena kalau seandainya dia tidak memiliki sifat-sifat itu, maka dia akan butuh kepada sosok yang lain untuk menghilangkan kekurangan dari dirinya. Itu penjelasan para ulama itu. Kalau dikatakan Allah ahad, qul huwallahu, Allahus samad. Apa tahu artinya samad? Apa artinya samad? As-samad yani alladhi yalja ilahi kullul makhluqat. Sosok yang kepadanya semua makhluk itu bergantung. Kalau dikatakan makhluk bergantung kepada Allah, berarti Allah harus punya kuasa dong, iya kan? Harus punya sifat kudrat, dia juga harus punya kehendak, dia juga harus punya pengetahuan, dia juga harus punya kehidupan dan lain-lain. Tuh, lihat. Bagaimana itu surat Al-Ikhlas merangkum sepertiga Al-Quran. Kenapa dikatakan demikian? Menyentarai sepertiga Al-Quran, kenapa? Karena dia merangkum salah satu bagian penting dari agama Islam, yaitu akidah tentang akidah ketuhanan. Akidah ketuhanan itu kalau kita baca dalam Al-Ikhlas itu sudah ada semuanya. Tapi kita aja kadang nggak ngeh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dari situ para ulama menyebutkan bahwa Allah itu berdasarkan akidah tauhid, la yattasil bi syai' wa la yanfasil anhu syai'. Dia tidak menyatu dengan apapun. Nah, dari sini kita beda dengan orang-orang Kristen. Bagi orang Kristen Tuhan menyatu dengan apa? Tuhan menyatu dengan manusia. Dan diri Yesus kemudian yang diyakini sebagai inkarnasi dari Tuhan. Nah, agama Islam tidak mengenal akidah semacam itu. Allah la yattasil bi syai' wa la yanfasil anhu syai'. Dia tidak menyatu dengan apapun dan dia tidak terpisah dari dirinya apapun. Jadi jangan bayangkan Tuhan itu seperti kita kalau bicara nih, tuh lihat. Saya kalau bicara harus dengan lisan, kemudian ada susunan huruf dan seterusnya. Allah bicara tidak seperti makhluk. Tidak keluar apapun dari dirinya dan dia tidak menyambung dengan apapun di luar dirinya. Dia beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan dirinya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Bukan berarti kalau dikatakan surat Al-Ikhlas setelah sepertiga Al-Quran, kalau gitu kita bacanya Al-Ikhlas 3 kali. Selesai sudah khataman Al-Quran. Enggak, beda. Bagaimana pahala beda. Tapi itu tadi, karena Al-Ikhlas itu merangkum salah satu bagian penting dalam agama Islam, yaitu akidah, maka dia dikatakan sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga lainnya kan agama Islam gak cuma akidah. Namanya syariat, namanya akhlak, begitu kan? Syariat, akhlak. Wal hasil fadail yang berkaitan dengan surat-surat Al-Quran itu memang ada keterangan-keterangannya, memang ada hadis-hadisnya, meskipun ulama kadang-kadang memperselisihkan. Surat Al-Waqi'ah misalnya diyakini sebagai surat yang bisa memberkahi rezeki, betul nggak? Nah, itu mujarrab inda ba'dil ulama. Menurut sebagian ulama itu mujarrab, tapi itu sebagian ulama berpandangan itu hadisnya dhaif. Boleh nggak mengamalkan hadis dhaif kalau dalam fadail amal? Boleh. Supaya ada orang-orang yang mengatakan ini hadisnya dhaif, kalau begitu dibuang. Enggak, hadis dhaif boleh diamal. Kalau ulama mengatakan Pak, ini hadis dhaif, itu bukan berarti dhaif itu artinya dusta. Enggak, dhaif itu artinya tidak memenuhi kriteria sahih, tapi masih mungkin penisbatannya ke Nabi itu masih mungkin. Makanya enggak ada ulama Ahlus Sunnah
yang menolak hadis dhaif secara mutlak, kecuali kelompok sana. Tidak saya sebut namanya. Oh, bagi kelompok sebagian kelompok kalau disebut hadis dhaif maka ditolak. Enggak, dalam fadhailul a'mal itu boleh diamalkan hadis-hadis dhaif. Dan tidak jadi masalah orang mengamal sholat al-waqiah, jomblo-jomblo yang merasa kismin ya, pengen kemudian meningkatkan mutu kehidupannya, dia mau sholat al-waqiah, termasuk saya dulu. Jadi masalah, ada masalah. Tapi tidak berarti itu mengcover pahala membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini memberikan manfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menguatkan kita semuanya, mempertebal keimanan kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita sama-sama berniat. Wa niyatul mar'i khairun min amali, kata Nabi. Niat seorang manusia itu lebih baik ketimbang amalannya. Minimal kita nawaitu dan berniat semuanya kita menghidupkan bulan Ramadan. Malam hari dengan ibadah, siang hari dengan menahan haus dan lapar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wasyukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhum waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an warzuqna halawatal iman ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum.